kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Halo, perkenalkan nama saya Kori Simbolon dengan NPM 2009-10085 dari kelas C Prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Baik, hari ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas praktek pengajaran dari mata kuliah Pendidikan IPS SD kelas awal. Dari video pengajaran ini, saya memilih metode inquiry, di mana metode inquiry ini adalah merupakan metode yang biasa digunakan tenaga pendidik untuk mempersiapkan peserta didiknya pada situasi untuk melakukan eksperimen atau percobaan secara luas, agar kita seperti tenaga pendidik nanti melihat apa yang terjadi. Kemudian akan melakukan sesuatu yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid nantinya, dan dari metode inquiry ini anak-anak nanti mencari jawaban sendiri serta menghubungkan dan membandingkan apa peserta didik nantinya temukan. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentunya baik kan semuanya? Sudah sarapan kan semuanya? Kalau kita pergi ke sekolah itu, kita harus sarapan biar kita lebih semangat lagi untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita mulai dengan doa. Baik, siapa yang bisa mimpin doa? Ayo. Ulan bisa mimpin doa? Iya, bagus. Kita mulai doa kita ya Nana. Amin. Baik, terima kasih Ulan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Baik, buat anak-anakku, siapa yang bisa mimpin lagunya? Evelina bisa? Ayo. Indonesia Raya. Jari.
Sudah semangat kan semuanya? Karena sudah bernyanyi, pasti untuk pembelajaran hari ini sudah semangat semuanya kan anak-anak? Baik, kita akan mengabsen. Semuanya hadirkan anak-anak. Didengarkan namanya ya anak-anak. Ibu akan memanggil satu persatu. Wintri Nababan hadir? Baguslah. Eva Sijabat hadir? Bagus. Evelina Gultom hadir? Bagus. Ulan Simbolon hadir? Hadir. Bagus. Jadi anak-anak ibu hadir semua. Kalian semua semangat untuk belajar hari ini pastinya ya kan anak? Iya. Walaupun di masa pandemi ini kita belajar melalui aplikasi Zoom, ada saat kita berjumpa secara langsung ya anak-anak. Tetapi semangat belajar. Walaupun masih dalam via daring, semoga COVID ini dapat segera hilang dan semoga kita dapat berjumpa langsung. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita sehat selalu. Baik, kita memulai pembelajaran kita hari ini anak-anak. Materi hari ini tentang lingkungan. Baik anak-anak, sebelumnya siapa di sini yang sudah mengetahui apa itu lingkungan? Ayo. Iya, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi tumbuh kembang manusia, hewan, dan tumbuhan dalam kehidupan. Baik, apakah anak-anak sudah mengerti apa itu arti lingkungan kan? Iya. Baik, ibu akan menjelaskan lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam adalah lingkungan yang dapat diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan terjadi secara alami tanpa ada campur tangan dari manusia. Sedangkan lingkungan buatan adalah lingkungan yang berada di sekitar manusia dan merupakan hasil buatan dari manusia. Sebelumnya, anak-anak apakah sudah tahu apa itu contoh dari lingkungan alam? Ayo, siapa yang sudah tahu? Bagus. Contohnya gunung, sungai, air terjun, hutan, dan pantai. Mungkin anak-anak sudah pernah melihat gunung, sungai, air terjun, hutan, dan pantai. Dan mungkin dari anak-anak sering pergi jalan-jalan bersama keluarganya, teman-temannya ya kan? Jadi anak-anak sudah mengetahui bagaimana bentuk pantai atau itu gambar dari lingkungan alam. Pantai merupakan bentuk geografis yang terdiri dari pesisir laut dan merupakan pembatasan antar lautan dan daratan. Baik, contoh yang kedua yaitu gunung. Baik anak-anak, siapa yang pernah melihat gunung? Ayo. Iya, gunung adalah gundukan tanah yang tinggi. Gunung ada dua jenis, yaitu gunung aktif dan gunung tidak aktif. Baik, Evelina pernah melihat gunung? Iya, gunung itu kita bisa melihat di daerah perkebunan, itu ada gunung juga. Kalau gunung aktif yaitu gunung yang sering meletus yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Mungkin anak-anak pernah lihat gunung yang meletus. Di Sumatera Utara, tepat di provinsi kita, ada loh satu gunung yang sering meletus, yaitu gunung, siapa tahu? Gunung Sinabung. Itu letaknya di daerah Kapanjahe. Gunungnya itu aktif
dia sering meledak. Jadi kalau kita lewat dari sana, kita di saat gunung itu meletus, kita itu kan daerahnya itu berdebu karena luapan dari gunungnya. Kita harus memakai masker agar kita tidak menghirup asap dari gunung tersebut. Kalau gunung yang tidak aktif adalah gunung yang tidak pernah meletus. Itu contohnya di sekitar daerah kampung kita itu banyak. Itu gunung-gunung yang tidak aktif. Kalau di daerah kita yang ada itu di belakang rumah kita atau di sekitar rumah kita, itu dinamakan gunung yang tidak aktif. Baik, contoh yang ketiga yaitu hutan. Hutan merupakan lahan yang sangat luas dengan berbagai macam jenis pohon, hewan, tumbuhan, serta makhluk hidup lainnya. Di dalam hutan banyak berbagai tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, dan hewan sekalipun. Mereka berkembang biak di dalam hutan dengan sendirinya tanpa kita ketahui. Baik, contoh yang keempat adalah air terjun. Baik anak-anak, siapa yang sudah tahu penjelasan dari air terjun? Iya, baik, air terjun merupakan formasi aliran yang jatuh dari ketinggian tertentu sehingga menyebabkan aliran air yang sangat banyak dan akan mengalir ke sungai. Kalau air terjun itu kan anak-anak, di bawah tumpahan airnya itu sering kita temukan di bawahnya ada pelangi. Itu sangat indah. Di daerah Sipiso-Piso itu ada air terjun. Ibu pernah ke sana. Ibu sangat menyukai karena di bawah turunnya pas air terjun itu ada pelangi. Itu namanya dari baik, itu dinamakan hasil dari alam. Baik, contoh yang kelima, sungai. Sungai merupakan aliran yang berkumpul dan mengalir secara alami dari permukaan tinggi menuju permukaan yang rendah dan akan bermuara atau berakhir di laut. Mungkin di sekitar rumah kita banyak itu kan sungai. Ibu waktu kecil sangat senang mandi di sungai. Sewaktu ibu kecil, ibu kalau pulang sekolah, ibu itu pergi ke sungai. Walaupun ibu sering dimarahi orang tua ibu tetap pergi ke sungai waktu pulang sekolah. Karena sewaktu ibu SD, teman-teman ibu juga banyak pergi yang ke sungai. Karena di sekitar rumah ibu sungainya bersih, jernih. Jadi ibu suka, teman-teman ibu juga suka. Baik, contoh keenam itu pantai. Siapa di sini yang pernah jalan-jalan ke pantai anak-anak? Iya, semuanya pernah kan? Karena pantai itu sangat indah pemandangannya, udaranya sejuk, suasananya juga enak. Jadi, penjelasan dari pantai adalah bentuk geografis yang terdiri dari pesisir laut dan merupakan pembatasan antara lautan dan daratan. Nah, sekarang anak-anak kita masuk ke bagian lingkungan buatan. Baik, sebelumnya anak-anak sudah tahu apa itu lingkungan alam atau lingkungan buatan? Ayo. Iya, lingkungan buatan adalah lingkungan yang berada di sekitar manusia dan merupakan hasil buatan tangan dari manusia. Apakah anak-anak sudah pernah membuat sesuatu di rumahnya? Pernah. Kamu, Evelina, membuat apa coba? Oh iya, bagus. Menanam bunga di depan rumah.
itu sangat bagus. Kamu sudah bisa menjaga lingkungan di sekitar kita. Baik, anak-anak juga harus bisa menanam bunga di sekitar kita, di sekitar rumahnya, agar lingkungan kita terawat, kita bisa menghirup udara yang segar. Nah, contoh dari lingkungan buatan ini anak-anak, apakah sudah ada yang tahu apa? Iya, contohnya sawah, taman, jalan raya, gedung atau perumahan. Itulah hasil buatan manusia. Manusia sanggup membuat perumahan. Jadi, kalau kita memang tidak bisa membuatnya. Kita harus ada bantuan dari orang lain untuk membuat perumahan atau gedung atau jalan raya, taman, sawah. Sawah itu tempat untuk menanam padi. Nasi yang kita makan itu adalah terbuat dari sawah. Diolah sawah menjadi padi. Buahnya. Itulah hasil buatan dari manusia. Taman merupakan sebuah area atau sebidang tanah yang ditanami berbagai tumbuh-tumbuhan seperti bunga yang diberikan beberapa komponen atau tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia. Sering kita temui di sekitar rumah kita atau komplek kita, taman itu banyak kan berbagai macam bunga. Ada bunga mawar, bunga melati, dan banyak lainnya yang indah, ya kan? Kita tidak bisa mencabutnya karena itu yang ditanam untuk lingkungan kita agar kita bisa menghirup udara segar. Jadi anak-anak, di sekitar rumah kita juga kita bisa menanam bunga ya anak-anak, karena itu sehat. Jadi kalau pagi-pagi kita bisa menghirup udara segar. Kita tidak menghirup secara langsung udara yang di luar sana kotor. Gunanya bunga itu bisa menghambat udara kotor. Jadi kita kalau pagi-pagi bisa menghirup udara segar. Ya anak-anak? Baik. Penjelasan yang selanjutnya, kalau sawah merupakan sebuah ekosistem buatan yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang sawah atau golongan. Pasti anak-anak tahu itu apa sawah kan? Kalau sawah itu dinamakan untuk menanam padi. Jadi nasi yang kita makan itu adalah itu dari padi diolah menjadi beras ya anak-anak. Agar kalian memahami, mungkin dari sekian murid anak-anak ibu, ada yang orang tuanya pekerja petani. Jadi orang tua anak-anak itu mengolah padi itu diolah dulu, ditanam, baru ditunggu berbuah, masak. Jadi dia diproses menjadi beras. Ada yang dijual, ada yang dimakan sendiri. Karena itu kan apalagi kalau beras baru katanya itu enak banget kalau di kita orang Batak. Iya. Baik, penjelasan yang selanjutnya, jalan raya. Jalan raya merupakan suatu jalur yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya. Jalan raya sebagai tempat lalu lalangnya transportasi darat seperti motor, mobil, sepeda, dan lainnya. Jadi anak-anak gak boleh keluar melintas jalan raya tanpa hati-hati. Kalau kita tidak ada tujuannya mau kemana-mana, gak usah menyeberang di jalan raya. Apalagi kalau jalan raya itu banyak dilintasi banyak
oleh kereta, mobil. Walaupun anak-anak ingin melewati, setidaknya ada yang menemani, atau orang tua kita, kakak, abang. Contohnya kalau kita tidak melihat ke kanan ke kiri mau menyeberang, kita mau tertabrak, kecelakaan. Jadi kita harus melihat ke kanan ke kiri kalau menyeberangnya anak-anak. Jadi kita harus hati-hati ya. Nah, jadi anak-anak manfaat lingkungan alam dan lingkungan buatan ini ada juga loh. Yaitu yang pertama, taman. Taman berfungsi sebagai penghisap populasi udara yang kotor. Kan tadi Ibu udah bilang. Maka kita di rumah harus tanam tanaman agar lingkungan rumah kita udaranya segar. Agar pagi-pagi kalau kita keluar rumah tidak menghirup udara yang kotor. Karena udara yang kotor itu sudah terhinggap di tanaman yang kita tanam itu. Dia udah singgah pertama ke bunga yang kita tanam. Itu gunanya. Jadi kita kalau pagi-pagi bisa menghirup udara yang segar. Baik. Yang kedua, jalan raya. Berfungsi sebagai sarana transportasi. Iya, jalan raya itu berfungsi untuk mengantar kita kemana tujuan yang kita tuju. Itu gunanya transportasi. Jalan raya itu kita harus juga melihat situasi agar berhati-hati. Begitu kira-kira. Yang ketiga yaitu perumahan atau gedung. Gedung sebagai tempat tinggal dan tempat perlindungan. Jadi anak-anak, perumahan atau gedung itu manfaatnya untuk tempat tinggal kita. Kan kita sekarang bertempat tinggal di rumah kan? Itu manfaat dari perumahan atau gedung. Kita bisa nyaman di rumah kita sendiri karena sudah dilengkapi peralatan, yaitu contohnya asbes, pintu, jendela, atap rumah kita, dan lain-lainnya. Masih banyak lagi ya anak-anak. Baik, yang selanjutnya itu sawah. Sawah itu berfungsi sebagai tempat bekerja di bidang pertanian. Jadi kita bagi orang tuanya yang bertani itu bekerja di sawah. Kemudian air terjun yang berfungsi sebagai tempat pariwisata. Air terjun itu untuk jalan-jalan, kita pergi ke sana untuk jalan-jalan berwisata, itu gunanya. Lalu ada hutan yang berfungsi sebagai tempat resapan air, penghasil oksigen dan penghasil air, sama halnya seperti gunung. Nah, jadi anak-anak sudah paham kan? Itu contoh-contoh dan manfaat dari lingkungan. Nah, sebaiknya kita sebagai siswa dan siswi sebaiknya menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, agar lingkungan kita selalu bersih dan sehat. Jadi, anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada anak-anak yang ingin bertanya? Apakah ada yang belum dimengerti dari pembelajaran kita hari ini? Coba, siapa yang mau bertanya? Iya, Evelina. Kami ingin bertanya, Nak. Oh, pertanyaannya apakah membersihkan sampah di sekitar rumah kita itu termasuk tindakan apa, Bu? Baik. Jadi untuk membersihkan sampah di sekitar rumah kita itu
Itu namanya tindakan pelestarian lingkungan. Jadi kita harus menjaga lingkungan sekitar kita. Kita tidak membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan kita bersih, asri, dan bisa menghirup udara yang segar. Begitu ya anak-anak. Baik, siapa lagi yang ingin bertanya? Ayo. Apakah masih ada yang kurang paham anak-anak untuk materi kita pada hari ini? Iya, Ulan. Kami ingin bertanya apa? Apa-apa saja sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Baik, Ibu akan menjawabnya. Jadi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui itu contohnya minyak bumi, batu bara, timah, besi. Itu contohnya kalau minyak bumi kita tidak bisa mengubahnya. Batu bara tidak bisa kita ubah, bahkan diperbarui tidak bisa, karena itu dari alam. Timah juga tidak bisa, besi juga tidak bisa. Jadi itulah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui anak-anak. Apakah ada lagi yang ingin bertanya untuk materi kita hari ini? Gak usah takut, mungkin masih banyak yang kurang dimengerti. Silahkan bertanya anak-anak. Oh, sudah mengerti? Iya. Baik, penjelasan untuk hari ini anak-anak sudah mengerti kan? Mungkin anak-anak sudah memahami semuanya pembelajaran kita hari ini. Baiklah, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita lanjut lagi ya anak-anak. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebelum kita pulang ke rumah kita bernyanyi dahulu. Iya. Mama sama Papa kita sudah selesai bernyanyi. Pastinya kita tadi sebelum memulai pembelajaran kita awali dengan bernyanyi biar lebih semangat belajarnya. Jadi kita akhiri juga bernyanyi biar semangat juga untuk hari-harinya gitu. Baik, sebelum kita pulang kita berdoa dulu ya anak-anak. Baik.
Amin. Baik, pembelajaran kita hari ini telah selesai anak-anak. Semoga ilmu untuk hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Pertemuan kita selanjutnya kita lanjutkan minggu depan lagi anak-anak. Semoga kita sehat selalu, patuhi protokol kesehatan. Kalau pergi kemana-mana harus pakai masker agar kita terhindar dari corona. Oke, selamat siang anak-anak.